좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulan Nabila Rahma dengan NIM 34302200065. Saya merupakan mahasiswa PGSD dari Fakultas Kepeguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mereview sebuah artikel jurnal tentang kesehatan mental. Kemudian perlu diketahui, video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Dan untuk menghemat waktu, langsung kita ke pembahasan. Mental itu adalah satu kondisi di mana perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seseorang berkembang sejalan dengan terwujudnya keserasian dan penyesuaian diri antara manusia dengan diri sendiri dan lingkungannya yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan sehingga mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental? Kesehatan mental seseorang dapat berubah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, pelecehan seksual, trauma masa lalu, pola hidup tidak sehat, dan cedera otak. Kesehatan mental sangat penting diperhatikan pada setiap tahap kehidupan, dari kecil hingga dewasa. Ada gangguan stres post-traumatik atau dikenal dengan PTSD, terus gangguan kepribadian seperti borderline, antisosial, ada juga gangguan perkembangan anak, krisis psikologi seperti krisis kejiwaan atau pemikiran bunuh diri. Juga ada gangguan kesehatan mental pada lansia, masalah kesehatan mental pada lansia seperti demensia, depresi pada lansia, dan gangguan kecemasan. Contoh dari kesehatan mental dalam sebuah jurnal tentang peran komunikasi keluarga dalam mengatasi toxic parents bagi kesehatan mental anak. Jurnalnya Jurnal Pendidikan Anak Usia, volume dan halaman volume 5 dan halaman 125 sampai 133, tahun terbit 2020, penulis Iputu Adi Saskoro dan Uliu. Link jurnal tertera di gambar, terus reviewer Pratama Widya, tanggalnya 20 Oktober. Pada bagian abstrak ini, memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana tentang peran keluarga, terutama peran orang tua, menjadi amat penting bagi pembentukan karakter anak. Terlebih lagi jika pembentukan karakter anak dimulai sejak usia dini. Dalam abstrak ini juga ada pengertian komunikasi keluarga, yang mana artinya komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang merupakan cara seseorang anggota keluarga untuk berinteraksi dengan anggota lain. Pada bagian abstrak ini juga menjelaskan tentang kesehatan mental yang kurang baik pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan perilaku yang lebih serius akibat ketidakseimbangan mental dan emosional, serta kehidupan sosial anak yang kurang baik. Dalam komunikasi itu juga sangat penting dalam keluarga, tetapi dalam komunikasi tidak hanya sebatas dalam percakapan semata, tetapi juga bisa diwujudkan melalui perbuatan seperti sentuhan, belayan, ciuman, perhatian, dan sebuah kata-kata positif kepada anak. Lalu pada bagian akhir abstrak disertakan ringkasan hasil penelitian, di mana penelitian ini diharapkan mampu membawa efek positif kepada para orang tua dalam memilih pola asuh anak. Selain itu bisa memberikan solusi dalam mengatasi perilaku toxic parent. Di sini juga ada kata kuncinya adalah komunikasi keluarga, toxic parent, dan kesehatan anak, juga anak usia dini, pola asuh anak. Hal yang saya akan bahas, pertama ada metode penelitian, dua tujuan penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat kelebihan artikel jurnal, dan kemudian yang terakhir tentang kekurangan artikel jurnal. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara terpusat, observasi, dan studi dokumen. Data primer diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan sumber lainnya. Penelitian ini melibatkan narasumber yang diberi kebebasan dalam memberikan jawaban. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yang pertama data primer atau langsung dari subjek, dan data sekunder yaitu dari literatur dan sumber lain. Teknik pengumpulan datanya mencakup wawancara, observasi, studi dokumen. Observasi dilakukan di Kecamatan Mangwi untuk memvalidasi hasil wawancara. Penelitian
Tujuan penelitiannya untuk memberikan efek positif bagi orang tua dalam memilih gaya pengasuhan anak dan solusi untuk mengatasi perilaku orang tua toksik. Kemudian untuk berkontribusi pada literatur yang ada tentang topik ini dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga. Bahasanya yaitu komunikasi keluarga yang efektif memiliki peran penting dalam mengatasi dampak negatif dari perilaku orang tua toksik terhadap kesehatan mental anak. Dan yang kedua, orang tua toksik dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental anak, seperti rendahnya rasa percaya diri dan gangguan mental lainnya. Namun dengan membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, orang tua dapat membantu mengatasi dampak tersebut. Kita memberikan beberapa tips praktis untuk berkomunikasi dengan anak secara efektif, terutama dalam menghadapi orang tua toksik. Tips tersebut meliputi mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pujian atas pencapaian kecil, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menjadi orang tua yang dapat diandalkan, dan mengungkapkan kasih sayang melalui tindakan. Yang terakhir, berkomunikasi dengan anak usia dini membutuhkan pendekatan yang berbeda, seperti mendengarkan cerita mereka, membantu mereka mengungkapkan perasaan, membimbing mereka dalam mengambil keputusan, dan menggunakan kata-kata positif. Dalam jurnal ini, yang pertama yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua, penggunaan tata bahasa yang baku dan jelas. Yang ketiga, hasil penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang digunakan. Keterangan artikel jurnal ini yang pertama menggunakan sumber data sekunder yang dapat membatasi keberagaman data yang diperoleh dan mengandalkan informasi yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian karena penelitian ini mungkin hanya mencukup sampel yang terbatas atau spesifik. Yang kedua, tidak adanya materi yang menjelaskan cara khusus terkait penelitian yang dilakukan.